Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Haji Bairam Veli. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Haji Bairam Veli adalah seorang penyair Utsmaniyah, santo sufi, dan pendiri tarekat Bairami. Beliau menggubah sejumlah himne religius, membangun pondok Darwis Teke di Ankara, dan mengembangkan tarekat sufi yang dikenal dengan nama Bairamiye. Ajarannya menekankan spiritualitas, pendidikan sufi, dan keterhubungan antara guru dan murid dalam jalur tasawuf. Tarekat yang dipimpinnya menjadi sangat populer di Anatolia dan memiliki pengaruh luas dalam kehidupan keagamaan dan sosial. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Haji Bairam Veli memiliki nama asli Numan. Beliau kemudian mengganti namanya menjadi Bairam setelah bertemu dengan guru spiritualnya, Saik Hemiduddin Ewali, yang dikenal sebagai Somuncu Baba. Setelah wafatnya Somuncu Baba pada tahun 1412, Haji Bairam Veli ditunjuk sebagai penerus dalam tarekat. Salah satu muridnya yang paling terkenal adalah Aksemseddin, Aksamsuddin, yang kemudian menjadi guru dari Sultan Mehmed II. Selain itu, Sultan Utsmaniyah Murad II juga menjadi tokoh penting yang berinteraksi dengan Haji Bairam Veli dan murid-muridnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Haji Bairam Veli lahir pada tahun 1352 dan wafat pada tahun 1430. Pertemuan spiritual pertamanya dengan Somuncu Baba terjadi pada saat Idul Adha. Setelah wafatnya Somuncu Baba pada tahun 1412, Haji Bairam melanjutkan kepemimpinan tarekat dan mendirikan pusat aktivitas di Ankara. Pertemuannya dengan Sultan Murad II terjadi sebelum tahun 1430, saat Sultan masih aktif membahas penaklukan Konstantinopel yang akhirnya terjadi pada tahun 1453 oleh Mehmed II. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa aktivitas utama Haji Bairam Veli berlangsung di wilayah Anatolia, terutama di kota Ankara, tempat beliau mendirikan pusat tarekat Bairamiye dan akhirnya dimakamkan. Beliau juga melakukan perjalanan ke kota Bursa bersama gurunya, dan ke Edirne, ibu kota Kesultanan Utsmaniyah saat itu, atas undangan Sultan Murad II. Semua kota ini memiliki signifikansi spiritual dan sejarah dalam kehidupan beliau dan perkembangan tarekat Bairami. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Haji Bairam Veli dianggap penting karena beliau tidak hanya mendirikan sebuah tarekat sufi besar, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas spiritual dan sosial di wilayah Anatolia yang saat itu mengalami fragmentasi politik. Ajaran dan karismanya mampu menarik banyak pengikut, termasuk kalangan istana Utsmaniyah. Pengaruh beliau juga meluas melalui peran muridnya Aksemseddin dalam mendidik Mehmed II, penakluk Konstantinopel. Haji Bairam Veli dihormati sebagai Qut atau Gous, yaitu derajat tertinggi dalam hierarki kewalian dalam tradisi Sufi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kontribusi Haji Bairam Veli berlangsung melalui pendidikan dan pengajaran tasawuf yang dilakukan secara langsung di Teke Pondok Sufi yang dibangunnya di Ankara. Melalui murid-muridnya, terutama Aksemseddin, ajarannya diteruskan dan bahkan mencapai lingkungan istana Utsmaniyah. Penunjukan Aksemseddin sebagai guru dari calon Sultan Mehmed II menjadi salah satu warisan strategis beliau yang berpengaruh pada penaklukan Konstantinopel. Setelah wafatnya pada tahun 1430, tarekat Bairami tetap hidup dan berkembang di berbagai wilayah, menandai warisan spiritualnya yang abadi. Haji Bairam Veli merupakan salah satu tokoh sufi besar dari Anatolia yang lahir pada tahun 1352 dan wafat pada tahun 1430. Beliau dikenal sebagai penyair Utsmaniyah, sufi berpengaruh, dan pendiri tarekat Bairami,
sebuah tarekat yang kemudian memainkan peran signifikan dalam perkembangan spiritualitas Islam di wilayah Anatolia dan sekitarnya. Haji Bairam Veli adalah pengikut mazhab Hanafi dalam bidang fikih dan menganut akidah Maturidi dalam bidang teologi. Keilmuan beliau bukan hanya mencakup tasawuf tetapi juga mencakup pemahaman mendalam terhadap syariat Islam, yang menjadikan beliau sebagai sosok yang seimbang antara dimensi eksoterik dan esoterik dalam Islam. Nama aslinya adalah Numan, namun kemudian beliau mengganti namanya menjadi Bairam setelah mengalami perjumpaan spiritual yang mendalam dengan gurunya, Syekh Hamiduddin Ewali yang lebih dikenal sebagai Somuncu Baba, selama perayaan Idul Adha. Pertemuan tersebut bukan hanya titik balik dalam kehidupannya, tetapi juga menjadi awal mula dari perjalanan spiritual yang kelak akan membentuk jati dirinya sebagai seorang wali sufi besar. Haji Bairam Veli melakukan perjalanan spiritual bersama gurunya ke kota Bursa dan kemudian ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Dalam perjalanan haji tersebut, Somuncu Baba terus mengajarkan nilai-nilai sufisme kepada Haji Bairam. Setelah Somuncu Baba wafat pada tahun 1412, Haji Bairam menerima amanah spiritual untuk melanjutkan kepemimpinan tarekat. Sekembalinya ke Ankara, beliau mendirikan sebuah teke atau pondok darwis yang menjadi pusat ajaran tasawuf di wilayah tersebut. Di tempat itu pula kini berdiri masjid dan makamnya yang menjadi tempat ziarah dan pusat aktivitas keagamaan hingga masa kini. Ajaran Haji Bairam menekankan pentingnya kedekatan dengan Allah melalui zikir, kesederhanaan, pelayanan kepada masyarakat, dan cinta terhadap sesama makhluk. Hal ini membuat tarekat Bairamiyah yang dipimpinnya berkembang sangat pesat dan menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan istana dan rakyat biasa. Popularitasnya yang meluas juga menyebabkan keresahan di kalangan otoritas lokal yang mengkhawatirkan adanya potensi gerakan yang dianggap menyimpang atau mengancam stabilitas politik. Kekhawatiran tersebut sampai kepada Sultan Utsmaniyah Murad II yang saat itu memerintah dari Edirne, ibu kota Kesultanan Utsmaniyah. Sang Sultan memanggil Haji Bairam untuk menilai secara langsung ajaran dan gerakan tarekat yang dipimpinnya. Dalam kesempatan itu, Haji Bairam tidak datang sendirian, melainkan membawa serta murid kesayangannya yang bernama Aksemseddin Aksamsuddin. Nama Aksemseddin berasal dari kata ak, yang berarti putih murni, dalam bahasa Turki, mencerminkan kesucian spiritual murid tersebut. Setelah pertemuan dengan Sultan, Murad II menyadari bahwa tuduhan terhadap Haji Bairam hanyalah rumor dan tidak beralasan. Haji Bairam dan Aksemseddin pun diizinkan tinggal di istana beberapa waktu untuk memberikan ceramah, dakwah, serta konsultasi pribadi kepada Sultan. Dalam percakapan tersebut, salah satu kekhawatiran utama Sultan adalah penaklukan Konstantinopel, kota penting dalam sejarah Bizantium yang sejak lama menjadi target ekspansi Islam namun selalu gagal ditaklukkan. Ketika Sultan menanyakan siapa yang akan berhasil menaklukkan kota tersebut, Haji Bairam memberikan jawaban yang profetik dan terkenal, bahwa bukan beliau maupun Sultan yang akan menyaksikan penaklukan itu, melainkan seorang bayi, yakni putra Sultan sendiri. Haji Bairam juga menyatakan bahwa muridnya, Aksemseddin, akan berada di sana untuk menyaksikan peristiwa besar itu. Bayi tersebut kemudian tumbuh menjadi Sultan Mehmed II, yang kelak dikenal sebagai Mehmed Sang Penakluk setelah menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 dan mengubah namanya menjadi Istanbul. Sebelum kembali ke Ankara, Haji Bairam meminta agar muridnya Aksemseddin ditunjuk sebagai guru bagi bayi Mehmed. Sultan Murad II menyetujui permintaan tersebut dan mengangkat Aksemseddin sebagai pembimbing spiritual dan intelektual bagi putranya. Hal ini menjadi peristiwa penting yang menghubungkan langsung spiritualitas tarekat Bairamiyah dengan kekuasaan dinasti Utsmaniyah. Peran Aksemseddin sebagai guru Sultan Mehmed II kelak sangat menentukan dalam kesiapan intelektual dan spiritual sang penakluk Konstantinopel.
Haji Bairam Veli tetap aktif dalam kegiatan dakwah dan pendidikan sufi hingga akhir hayatnya. Beliau wafat pada tahun 1430 di Ankara dan menyerahkan kepemimpinan tarekat kepada Aksemseddin. Makamnya masih menjadi tempat ziarah yang penting hingga kini. Keberadaan masjid dan kompleks pemakamannya di Ankara menjadi simbol warisan spiritual yang tak lekang oleh zaman. Dalam pandangan tarekat-tarekat sufi lainnya, Haji Bairam Veli dianggap sebagai seorang qut atau gous, yaitu derajat tertinggi dalam hierarki kewalian sufi. Gelar tersebut mencerminkan posisi beliau sebagai pusat spiritual pada zamannya, sebagai sumber pancaran ilham dan kebijaksanaan bagi para wali dan umat Islam. Pengaruh Haji Bairam tidak hanya terbatas pada tarekat Bairami, tetapi juga terasa dalam tarekat-tarekat lain yang berkembang di wilayah Anatolia dan sekitarnya, menjadikan beliau sebagai tokoh yang berperan besar dalam membentuk peradaban spiritual Islam di era Utsmaniyah. Dari perspektif sejarah, spiritualitas, sosial politik, dan pendidikan, Haji Bairam Veli adalah figur yang menyatukan aspek-aspek utama dalam kehidupan umat Islam pada masa transisi antara masa kesultanan awal dengan kemunculan Imperium Utsmaniyah sebagai kekuatan global. Warisannya tetap hidup dalam tradisi sufi, dalam institusi-institusi keagamaan, serta dalam narasi besar penaklukan Konstantinopel yang menjadi titik balik sejarah dunia Islam. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup, selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun.
Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa cela, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.